Bab 9, Seorang dokter asing, ayah. Ayo pergi ke sekte Cloud Soaring. Semua dokter lain itu gagal. Saya menolak untuk percaya bahwa dokter baru ini dapat membantu. Nikian dalam keadaan putus asa. Jauh di lubuk hati, dia percaya hanya prajurit Ki yang agung dan kuat dari sekte Cloud Soaring yang bisa menyembuhkan penyakit aneh Nitian. Ni Donghai juga penuh keraguan. Sudah 3 hari. Tidak hanya semua dokter terkemuka di Black Cloud City, tetapi juga dokter terkenal dari kota-kota terdekat lainnya. Mereka semua telah menggunakan metode terbaik untuk mencoba mendapatkan hadiah besar itu. Pada akhirnya, kondisi Nitian tidak membaik sedikit pun. Ni Donghai selalu menghormati prajurit Ki yang sangat cakap dari sekte Cloud Soaring, oleh karena itu dia juga percaya bahwa hanya sekte Cloud Soaring yang bisa membantu Nitian. Saat Ni Donghai berdiri di sana, alisnya berkerut dan tenggelam dalam pikirannya. Han Yue dengan takut-takut melanjutkan, "Clan Master. Dokter itu sepertinya baru. Dia mengatakan bahwa jika dia gagal, dia akan membiarkanmu membuangnya sesuka hati, ketua klan." "Bang, hati-hati," ekspresi Ni Donghai berkedip. Mengetahui setiap dokter sebelum dia gagal, dia berani bicara begitu besar? Mungkin pria ini benar-benar memiliki metode khusus? Berikan kata-kata. Katakanlah untuk datang mungkin. Iya. Han Yue keluar. Tak lama, seorang lelaki tua pendek dan berkulit gelap perlahan masuk dengan peti obat kecil di bahunya. Pria tua itu memiliki bekas luka sempit yang membentang dari rahang bawah ke tengah-tengah. Yang tampak seperti bola, matanya tertutup bintik-bintik putih dan pupilnya sangat kecil. Bersama dengan bekas luka yang mengerikan, mereka membuat lelaki tua itu tampak lebih seram dan menakutkan. Khawatir, Ni Donghai diam-diam pria itu dengan kekuatan spiritualnya. Namun dia tidak menemukan fluktuasi energi spiritual di dirinya. Dia bukan prajurit Ki. "Saya Huamu dan tidak lebih dari seorang lelaki tua," kata dokter. "Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya mencari ramuan obat di kedalaman pegunungan. Hari ini, ketika saya melewati kota awan hitam, saya mendengar bahwa anak bangsawan Anda mengalami demam yang parah. Saya telah menjadi dokter selama bertahun-tahun dan saya memiliki sedikit pengalaman menangani penyakit langka. Saya percaya saya bisa menurunkan demam anak. Tolong izinkan saya mencoba, Clan Master." Saat dia berbicara, Huamu melihat dari Ni Donghai dan Nikian ke Nitian, sedang ada masalah di tempat tidur ke samping. Ketika dia melihat Nitian, cahaya kegembiraan bersinar di matanya yang aneh, yang hampir sepenuhnya putih, pupilnya hanya satu titik kecil. "Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyembuhkannya?" kata Ni Donghai dengan ekspresi masam. "Semua dokter terkenal dari daerah sekitarnya sudah, tapi semuanya gagal. Cucu saya masih menderita demam. Jika kita tidak bisa menyembuhkannya segera, saya khawatir dia tidak akan bisa sembuh. Saya akan pergi ke sekte Cloud Soaring dan saya tidak ingin membuang waktu yang berharga jika Anda tidak kompeten." Huamu kembali membocorkan Ni Donghai. Dia menarik napas menarik perhatian, memejamkan mata, dan membukanya lagi secara tiba-tiba. "Jika aku tidak bisa menyembuhkannya," katanya dengan tegas, "maka aku akan mengalahkannya." "Sangat baik," Ni Donghai menjawab, tampak terkejut. "Cukup," kata Huamu. "Ambilkan saya tong kayu besar dan isi dengan air panas." "Maumu?" Ni Donghai mengangguk dengan paksa dan menginstruksikan para pelayan untuk melakukan apa yang dikatakan Huamu. Pelayan klan Ni, yang telah menunggu dengan cemas di luar pintu, segera mulai sibuk. Tak lama setelah itu, di bawah pelayan arah Han Yue, beberapa pelayan membawa tong kayu besar berisi udara panas ke tengah ruangan. "Clan Master Ni, aku ingin semua orang meninggalkan ruangan, termasuk kamu. Tidak mungkin ada orang lain di ruangan ini kecuali anak itu dan aku." Huamu mengangkat dagunya. Terlihat lebih dari sedikit arogan. "Metode rahasiaku yang unik tidak bisa dilihat oleh siapapun. Ini adalah caraku untuk bertahan hidup, jadi tolong maafkan aku, ketua klan Ni." "Ayah, bagaimana kita bisa membiarkan ini?" Nikian memprotes dengan pembukaan. "Aku harus menyaksikan Little Tian setiap saat." Huamu memutar matanya dan berkata dengan dingin, "Aku berjanji padamu.
Jika aku gagal menyembuhkannya, aku akan melupakanmu. Ini adalah klan Mi. Saya orang asing dan bukan pejuang Qi. Jika saya memiliki niat jahat, bagaimana saya bisa keluar dari klan Mi hidup-hidup? Dengarkan dia, kata Ni Donghai setelah membaca menandai. Kemudian dia, dalam-dalam pada Huamu dengan mata penuh permintaan, dia berkata, "Saya, Ni Donghai, ucapkan terima kasih kepada Dokter Huamu. Selama Little Tian disembuhkan, saya pasti akan menawarkan hadiah yang bagus." Ekspresi Huamu tidak berubah, tapi dia sedikit mengangguk. "Ikut aku keluar," Ni Donghai berteriak. Di bawah komandonya, semua orang, termasuk Ni Qian, harus keluar dari ruangan untuk sementara. Bergerak, Ni Donghai menutup pintu dan duduk di sana. Dia terus-menerus menyesuaikan kondisi mentalnya dengan mencoba dan menghembuskan napas saat menunggu di sana cemas. Asteris Nikan dengan hati-hati memasuki salah satu kamar rahasia di klan Ni untuk melapor ke Ni Beichuan, yang berada di tengah kultivasi. "Ayah, dokter lain telah datang untuk menyelamatkan Ni Tian." Ni Beichuan memunggungi pilar batu giok hitam sedingin es, dan dikelilingi oleh udara dingin. Dengan wajah gelap dan dingin, dia berkata, "Saya terkejut melihat seseorang menemukan hadiah sekecil itu." Setelah beberapa saat, dia menekan menjadi sebuah garis dan berkata dengan nada menghina, "Ni Donghai akan menuruni bukit. Bagaimana caranya agar anggota klan kita bisa dengan mudah membantunya menemukan dokter yang tepat?" Selama bertahun-tahun, ia telah penyimpanannya untuk melacak ayah kandung Ni Tian. Berapa banyak yang bisa dia miliki sebagai cadangan? Itu benar. Ni Kan tertawa kecil. "Dia tidak tahu bahwa kamu memiliki salah satu pil pengisi jiwa Sekte Cloud Soaring, ayah. Pil pengisi jiwa adalah barang berharga. Penyakit ringan Ni Tian akan dengan mudah dimusnahkan jika dia meminumnya. Ni Hong adalah cucuku yang sebenarnya. Jika Ni Hong terkena penyakit aneh ini, aku pasti sudah memberinya pil." Ni Beichuan tidak memiliki apa-apa selain ketidakpedulian di wajahnya. "Dulu ketika Ni Donghai dan aku berjuang untuk posisi ketua klan, dia berada di masa jayanya. Untuk memenangkan posisi, dia tidak memberi saya, adiknya, sedikit pun wajah. Namun, waktu berubah. Waktunya telah berlalu dan sekarang giliran saya untuk memanfaatkan momentum dan bangkit." Ni Kan mengerutkan kening. "Saya selalu merasa ada sesuatu yang istimewa dengan Sipang kecil Ni Tian," katanya. "Sepertinya aku tidak bisa menghentikan kekhawatirannya. Dia berhasil mengalahkan Honjer, meskipun memiliki dasar kultivasi yang jauh lebih rendah. Dia memang berbeda. Ini adalah kabar baik bahwa dia terkena penyakit aneh itu. Kalau tidak, dia bisa menjadi masalah tersembunyi bagi kita di masa depan." Mata Ni Beichuan terbakar dengan kegembiraan. "Jika Ni Tian meninggal dunia, kurasa satu-satunya dukungan mental kakak tertuaku akan runtuh. Tak lama, dia juga akan pergi. Maka saya tidak akan memiliki hambatan lagi di dalam klan. Itu tidak akan lama. Menurut pendapat saya, Anda tidak perlu menunggu lebih lama lagi, ayah." Ni Kan juga menjadi bersemangat dan kuat. "Aku juga berpikir begitu." Ni Beichuan setuju, terangkat tinggi. Di sisi lain klan, setelah Ni Donghai dan yang lainnya meninggalkan ruangan, dokter misterius Huamu segera mengeluarkan banyak wadah dari peti obat kecilnya, satu demi satu. Botol-botol dan toples-toples diisi dengan cairan berbagai warna. Segala macam bau aneh keluar melalui gabus botol dan stoples. Beberapa dari mereka mengeluarkan aroma harum. Beberapa mengeluarkan aroma asam, sementara yang lain mengeluarkan aroma yang harum. Jika Ni Donghai tidak pergi, nama-nama yang tertera pada botol obat itu akan membuat gila. Setiap satu dari mereka adalah salah satu harta paling langka, yang nilainya jauh melebihi hadiah yang dia tawarkan. Huamu dengan cepat membuka botol dan menuangkan minuman obat biru ke dalam tong kayu besar yang berisi air panas. "Ni Donghai, hadiahmu yang disebut tampan bahkan tidak seberharga 3 tetes air netherworldku yang halus." Huamu mengosongkan seluruh botol air netherworld ke dalam tong kayu. Setelah tetes terakhir air netherworld jatuh ke dalam tong, lapisan cahaya biru yang menyilaukan bertahan di udara sebelum perlahan tenggelam dalam air panas. Tanpa berhenti,
Huamu mengosongkan lebih banyak botol obat ke dalam tong kayu, satu demi satu. Semua minuman di dalam botol-botol itu memiliki level yang sama dengan air Netherworld. Beberapa barang bahkan lebih berharga jarang ditemukan di dunia ini. Namun, Huamu tidak ragu sedikit pun, dan dengan murah hati menuangkan semuanya ke dalam tong. Dia menghela nafas lega sesaat sebelum berjalan ke sisi Nitian dan memeriksanya dengan cermat, dengan cahaya hijau yang aneh keluar dari matanya. Wajah Huamu menjadi lebih serius saat dia dengan hati-hati memperhatikan dan meletakkannya di bawah punggung Nitian. Dia dengan lembut mengangkat Nitian yang tidak sadar dan demam. Takut dia akan bertemu kemudian. Dia sangat penting seolah-olah dia sedang memegang langkah, bukan seorang anak laki-laki. Dia pindah ke laras dan dengan lembut menurunkan Nitian ke dalamnya sedikit demi sedikit. BLUB BLUB BLUB. Begitu Nitian memasuki tong, air obat panas yang dicampur oleh Huamu mulai mendidih. Seolah-olah tiba-tiba mencapai titik didih. Bab 10, demam mereda direndam dalam udara, kulit Nitian yang tidak sadar menjadi merah dan terus bertambah gelap. BLUB BLUB. Satu persatu, gelembung melayang ke permukaan air sebelum meledak dan mengeluarkan kabut muda. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aroma obat. Permukaan udara mendidih juga bersinar dengan kilau hijau aneh di bawah cahaya lilin yang berkelap-kelip. Nitian tanpa sadar mengerang di dalam air mendidih. Pori-pori di sekujur tubuhnya dibuka secara paksa dan dengan rakus obat di dalam air. Tanpa dilupakan, tubuhnya lebih kuat dari anak normal, membesar secara bertahap seolah-olah dipompa dengan udara. Retak, retak, suara aneh datang dari tulang dan organ di dalamnya. Seluruh tubuhnya bersorak dan berteriak. Selanjutnya, Huamu menciptakan perlindungan samar yang berkedip-kedip. Dalam bentuk bola yang menatap Nitian dan larasnya, dengan dirinya di tengah. Aduh, Nitian tidak bisa membantu tetapi mulai berteriak keras. Namun, tangisannya yang tajam tampaknya tidak mampu menembus lapisan cahaya itu. Riak bisa dilihat di pelindung, seolah-olah itu adalah permukaan cair. Perisai telah memblokir semua bentuk suara. Dan sebagai hasilnya, Ni Donghai dan Ni Qian tidak menyadari apapun, meskipun di luar ruangan. Huamu mengungkapkan Nitian dengan penuh perhatian, dengan ekspresi kegembiraan dan rasa hormat. Penampakan yang terfokus tampak seperti dua bola api hijau dan hantu. ZZZZZLA. Jejak lampu warna-warni terus masuk dan keluar dari pori-pori Nitian. Nitian terus menangis saat air keruh perlahan menjadi jernih. Seolah-olah semua obat berharga yang Huamu menikmati ke dalam udara telah diserap oleh Nitian, melalui pori-porinya dan ke dalam darah dan dagingnya. Saat air bersih, suhu Nitian juga muncul angsur menjadi dingin. Setelah beberapa saat, tubuh Nitian bangkit angsur berhenti sakit dan dia tidak akan lagi berteriak kepadanya. Sementara itu, pelindung samar yang dibuat oleh Huamu berubah menjadi aliran cahaya yang terbang kembali ke tubuh Huamu dan menghilang. Udara mendidih juga menjadi tenang. Nitian, setelah koma selama 3 hari, akhirnya membuka matanya. Demam itu hilang. Pada saat itu, cahaya aneh di mata Huamu menghilang. Dia ayak di samping Nitian dan dengan tenang berkata, "Saya Huamu. Aku di sini untuk menyembuhkan demammu atas permintaan kakekmu." Nitian belum menyadari pikirannya. Dia hanya bertanya dengan kosong. "Berapa lama demam saya berlangsung?" 3 hari, jawab Huamu dengan tenang. 3 hari, Nitian menjadi karena ketakutan. Dia mencapai sisi laras untuk keluar darinya. Kaca, tong kayu yang kokoh tidak bisa menahan kekuatannya dan hancur berkeping-keping. WHOOOSH. Air memercik kemana-mana mengejutkan Nitian, yang kemudian menyaksikan semua tong kayu berserakan di mana-mana. Huamu tetap tenang, seolah dia tahu ini akan terjadi. Suaranya keren, katanya, "Penyakit khususmu belum sepenuhnya sembuh. Anda harus terus mandi dengan obat saya selama 6 hari lagi." Nitian mengangkat dan secara acak merentangkan tangannya. Benar-benar,
Dia merasa bisa menarik lebih banyak kekuatan daripada tubuhnya daripada sebelumnya. Saya merasa hebat, kata Nitian dengan acuh tak acuh. Kurasa aku tidak akan demam lagi. Saya dokter di sini, kata Huamu dengan nada tanpa argumen. Aku menyembuhkan penyakit spesialmu setelah yang lain gagal. Jadi tidak percaya ketika saya mengatakan bahwa Anda harus melanjutkan perawatan. Oh baiklah. Nitian mensyukurinya. Ni Donghai, yang telah menunggu di luar ruangan dalam kecemasan putus asa, tidak bisa menahan diri lagi setelah mendengar tong kayu retak dan suara Huamu dan Nitian berbicara. Bapak, Hua, bisakah aku masuk sekarang? Memasukkan, Huamu berkata dengan tenang. Membantu, Ni Donghai mendorong terbuka dan membuka pintu masuk ke ruangan dengan Nikian, yang tampak sama khawatirnya. Setelah masuk, dia pergi ke sisi Nitian dan pergi ke tangan untuk merasakan tangan Nitian. Menemukan bahwa demam Nitian telah hilang dan suhu tubuhnya kembali normal, langsung diliputi kegembiraan. Sebelum Huamu bisa mengatakan apa-apa, Ni Donghai berteriak keras, Han Yue, berikan hadiahnya kepada Tuan Hua. Pelayan Han Yue segera datang dengan tas berisi emas, perak, dan barang berharga lainnya, bersama dengan beberapa batu roh dan bahan obat, dan dengan hormat menyerahkannya kepada Huamu. Huamu meraihnya dengan arogan, bahkan tidak meliriknya saat memasukkannya ke dalam kotak obatnya. Dia tidak peduli dengan hadiahnya. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasihku atas kebaikanmu yang luar biasa, kata Ni Donghai. Bapak, Hua, kamu hanya harus beberapa hari lagi di klan Ni sebagai tamu kehormatanku. Huamu itu dia belum sepenuhnya sembuh. Saya akan datang pada waktu seperti ini selama 6 hari ke depan. Anda hanya perlu menyiapkan tong kayu berisi air panas, dan saya akan menerapkan pendekatan yang sama untuk menyembuhkan cucu Anda dari penyakit aneh ini secara permanen. Wajah Ni Donghai menegang. Dia belum sepenuhnya sembuh. Siapa takut? Dia akan baik-baik saja. Huamu mengangkat dagunya sedikit dan dengan percaya diri menambahkan. Sudah kubilang aku bisa menyelamatkannya dan aku berhasil. Sekarang setelah saya membuktikan diri, Anda harus memiliki keyakinan sedikit. Tentu saja. Ni Donghai segera menjawab sebelum dia siap dengan tangan tergenggam di depan sebagai tanda rasa hormat. Maafkan Tuan Hua dengan ini selama beberapa hari ke depan. Tuan Hua, karena ini adalah pertama kalinya Anda di Black Cloud City, saya yakin Anda belum menemukan tempat tinggal, kan? Mengapa Anda tidak tinggal di klan Ni? Harap yakinlah. Saya akan memastikan bahwa Anda mendapatkan kamar tamu paling nyaman yang kami miliki dan tidak berani menghadapi permintaan Anda. Tidak perlu itu. Saya pribadi suka hal-hal yang tenang. Saya hanya akan mengurus beberapa urusan pribadi saya di kota. Huamu telah kehilangan minat untuk berbicara dengan Ni Donghai. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berjalan keluar. Setelah Huamu pergi, Nitian tidak bisa tidak bertanya, kakek, siapa pria ini? Dan bagaimana saya berakhir dengan demam tinggi selama 3 hari? Kamu anak bodoh, kata Nikian, sakit hati. Setelah pertempuranmu dengan Nihong, kamu terkena demam malam itu juga. Pada saat saya tahu, Anda sudah tidak sadarkan diri. Kami memanggil semua dokter yang terkenal di dalam dan Black Cloud City untuk Anda, tetapi tidak sekitar dari mereka dapat menyembuhkan Anda. Saat kami bersiap-siap untuk membawamu ke Sekte Cloud Soaring, Tuan Hua tiba-tiba muncul. Dia menjelaskan seluruh kejadian secara rinci, sebelum dia bertanya, baiklah. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lemah? Tidak lemah. Nitian melihat saat ekspresi aneh muncul di wajahnya. Sebaliknya, saya merasa baik. Tidak. Maksudku sempurna. Maksud kamu apa? Ni Donghai tercengang. Setelah demam saya mereda, saya merasa bahwa saya memiliki kekuatan dan kekuatan yang tak ada habisnya. Seolah-olah saya lebih kuat dari sebelumnya. Nitian berhati-hati dengan pemilihan kata-katanya. Kekuatan spiritual dalam dantianku tidak banyak berubah. Namun, saya dapat merasakan bahwa kekuatan fisik saya pasti meningkat secara signifikan. Itu aneh. Ni Donghai menatap dalam-dalam, wajahnya diselimuti kecurigaan. Bagus kalau kamu baik-baik saja.
Nikian tidak merepot-repotkan ide masalah ini. Cobalah untuk menghindari pertempuran Nihong selama mungkin. Dasar kultivasinya 3 tingkat lebih tinggi dari milikmu dan kekuatan spiritualnya dapat mengalir keluar dari tubuhnya, namun kamu tetap untuk melawannya. Aku yakin alasan dibalik demammu adalah membebaskan antara kalian berdua. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya, menyerah saja. Anda memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih rendah. Kehilangan tidak terlalu buruk. Jangan terlalu keras kepala. Saya percaya jika saya melawan Nihong lagi, saya akan dengan mudah mengalahkan dia kali ini. Kata Nitian, nyengir dengan penuh percaya diri. Kamu masih ingin bertindak keras. Aku tidak ingin melihatmu pingsan karena demam tinggi lagi. Kami beruntung Tuan Hua berada di kota awan hitam. Jika tidak, dengan kata-kata ini, Nikian mulai terisak lagi. Jika sesuatu yang benar-benar buruk terjadi padamu, aku tidak tahan untuk terus hidup. Aku akan terlalu malu untuk menghadapi ibumu di dunia bawah setelah aku mati. Oke, aku mengerti, kata Nitian, terdengar agak kesal. Aku meminjam tidak akan main-main. Tetap di rumah selama beberapa hari ke depan, Nidonghai menceramahi dengan tegas. Jangan kemana-mana. Nitian tidak punya pilihan lain selainkan kepalanya. Baik, sementara itu, di dalam ruang budidaya Ni Beichuan, Nikan masuk ke ruangan dengan wajah muram dan berkata dengan nada sedih, "Ayah." Dokter itu berhasil menyembuhkan demam tinggi Nitian. Setelah mengalirkan untayan Ki Es kedantiannya dari pilar batu giok hitam di punggungnya, Ni Beichuan membuka matanya. Sekarang Nitian baik-baik saja. Aku akan berbicara dengan kakak laki-laki tertuaku, katanya dengan muram. Dia seharusnya menjelaskan dengan tetua klan dan menyerahkan posisi sebagai ketua klan kemarin seperti yang dia janjikan. Dia seharusnya melakukan itu sejak lama, kata Nikan dengan penuh semangat. Dengan dia sebagai kepala klan, sangat merepotkan bagi kami untuk melakukan gerakan apapun. Tapi mulai sekarang, segalanya akan lebih baik. Meskipun agak terlambat, kurasa dia belum tidur. Ni Beichuan meninggalkan ruang rahasia untuk berbicara dengan Ni Dong.